pagi adik-adik, selamat hari Minggu. Bagaimana kabarnya hari ini? Saya pikir kalian sudah tetap sehat, tetap semangat. Hari ini kita akan mulai IHMPA bersama Kak Niti dan Kak Dia. Kita akan memuji Tuhan dengan senang hati. Tapi terlebih dahulu kita saat teduh. Mari kita saat teduh. Kita akan memulai memuji Tuhan dari KJ 151. Aku bersuka cita. Bisa kan? Mari kita berdiri. Doa pembukaan. Adik-adik, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami diberikan kesempatan untuk beribadah hari ini. Pimpin kami ya Bapa, dari awal, pertengahan, sampai selesai. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita akan puji nama Tuhan dengan hari Minggu. Bisa kan? Nah, sambil berdiri, kita dengan semangat lagi. Dari Mazmur 25 ayat yang ke-10. Segala jalan Tuhan adalah kasih setia dan kebenaran bagi orang yang berpegang pada perjanjiannya dan peringatan-peringatannya. Amin. Kita sudah bermazmur, tiba saatnya kita akan belajar dari firman Tuhan. Kita akan memuliakan Tuhan dengan senang membaca Alkitab dari KJ 137. Sempurna
Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah memuliakan Engkau, kami sudah bermazmur, dan tiba saatnya kami akan mendengar firman Tuhan. Siapkan hati kami, biar kami duduk tenang, kami akan mendengar firman Tuhan. Pimpin kami ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Selamat hari Minggu, adik-adik. Masih bersemangat hari ini untuk mendengarkan firman Tuhan? Pastinya ya, adik-adik di kelas tanggung bersama dengan Kawono, kita buka Alkitab kita dari 2 Korintus pasal 3 ayat 1 sampai 11. 2 Korintus pasal 3 ayat 1 sampai 11. Adik-adik, Kawono tunggu adik-adik membuka Alkitabnya. 2 Korintus pasal 3 ayat 1 sampai 11. Tema kita pada hari ini adalah pemimpin rohani. Apa itu pemimpin rohani? Siapa itu pemimpin rohani? Nanti kita dengarkan sama-sama. 2 Korintus 3 ayat 1 sampai 11. Demikian firman Tuhan. Adakah kami mulai lagi memujikan diri kami? Atau perlukah kami seperti orang-orang lain menunjukkan surat pujian kepada kamu atau dari kamu? Kamu adalah surat pujian kami yang tertulis dalam hati kami dan yang dikenal dan yang dapat dibaca oleh semua orang. Karena telah ternyata bahwa kamu adalah surat Kristus yang ditulis oleh pelayanan kami, ditulis bukan dengan tinta, tetapi dengan roh dari Allah yang hidup, bukan pada loh-loh batu, melainkan pada loh-loh daging, yaitu di dalam hati manusia. Demikianlah besarnya keyakinan kami kepada Allah oleh Kristus. Dengan diri kami sendiri kami tidak sanggup untuk memperhitungkan sesuatu seolah-olah pekerjaan kami sendiri. Tidak, kesanggupan kami adalah pekerjaan Allah. Ialah membuat kami juga sanggup menjadi pelayan-pelayan dari suatu perjanjian baru yang tidak terdiri dari hukum yang tertulis, tetapi dari roh. Sebab hukum yang tertulis mematikan, tetapi roh menghidupkan. Pelayanan yang memimpin kepada kematian terukir dengan huruf pada loh-loh batu. Namun demikian kemuliaan Allah menyertainya waktu ia diberikan. Sebab sekalipun pudar juga cahaya muka Musa begitu cemerlang sehingga mata orang-orang Israel tidak tahan menatapnya. Jika pelayanan itu datang dengan kemuliaan yang demikian, betapa lebih besarnya lagi kemuliaan yang menyertai pelayanan roh. Sebab jika pelayanan yang memimpin kepada penghukuman itu mulia, betapa lebih mulianya lagi pelayanan yang memimpin kepada pembenaran. Sebenarnya apa yang dahulu dianggap mulia, jika dibandingkan dengan kemuliaan yang mengatasi segala sesuatu ini, sama sekali tidak mempunyai arti. Sebab jika yang pudar itu disertai dengan kemuliaan, betapa lebihnya lagi yang tidak pudar itu disertai kemuliaan. Amin. Itu adalah firman Tuhan yang sudah kita baca bersama-sama adik-adik pada hari ini. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, di kota Korintus ternyata ada rasul-rasul palsu yang ingin memecah belah jemaat, yang ingin menyesatkan iman orang-orang yang percaya kepada Tuhan pada saat itu. Rasul-rasul palsu ini melakukan pelayanan bukan untuk memuliakan Tuhan, tetapi supaya mereka ini dipuji orang. Ini adalah sikap yang tidak baik. Itulah kenapa Rasul Paulus ketika dia berada di Makedonia, dia mengirimkan surat kepada jemaat yang berada di kota Korintus. Suratnya sudah adik-adik baca semuanya tadi kan? Nah, kenapa Rasul Paulus harus mengirimkan surat kepada jemaat yang ada di Korintus? Yang pertama,
Karena ada yang menyaksikan tentang kerasulannya Rasul Paulus. Mereka mengatakan bahwa Rasul Paulus bukan murid Yesus secara langsung. Murid Yesus ada berapa adik-adik? Yap, betul, 12. Kalau adik-adik masih ingat ceritanya tentang Saulus, ketika dia dalam perjalanan menuju ke Damsyik, di jalan lurus, ada cahaya yang begitu menyilaukan matanya, sehingga dia jatuh tersungkur, dan ada suara, "Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku?" Itulah suara Tuhan yang dia dengar secara langsung, dan setelah dia sembuh, Tuhan yang menyembuhkan Rasul Paulus, Tuhan yang memilih Rasul Paulus untuk memberitakan tentang firman Tuhan. Nah, ketika Rasul Paulus memberitakan tentang firman Tuhan, Rasul Paulus melakukannya untuk kemuliaan nama Tuhan. Itu ya, yang dilakukan oleh Rasul Paulus. Itu alasan yang pertama. Yang kedua, Rasul Paulus hendak mengingatkan bahwa tujuan dari pelayanan semata-mata hanya untuk memuliakan nama Tuhan. Begitu ya adik-adik? Nah adik-adik, hari ini Rasul Paulus mau mengingatkan adik-adik dan kawono bahwa kita adalah calon pemimpin di masa depan. Pemimpin yang baik, yang memiliki sikap rendah hati, dan tidak membanggakan diri sendiri. Jadi segala yang kita lakukan itu adalah hal-hal yang baik, yang mencerminkan bahwa kita adalah anak Tuhan. Hal yang baik yang mencerminkan bahwa kita anak Tuhan itu bagaimana ya? Sikap yang seperti apa? Adik-adik di kelas tanggung jauh sangat lebih tahu tugasnya adik-adik. Dimulai dari rumah. Tugas di rumah apa? Membantu mama dan papa. Membantunya apa? Selain membantu mengerjakan pekerjaan rumah, membantu apa lagi? Membantu kalau adik-adik punya adik. Ini mama dan papa bekerja. Kalian sama-sama sekolahnya daring. Adiknya dibantu untuk mengerjakan PR. Seperti itu. Adik-adik harus hormat, harus sayang kepada mama dan papa. Tidak boleh suka melawan sama mama dan papa. Itu adalah perbuatan baik yang harus kita lakukan di rumah. Di sekolahnya masih belum semuanya sekolahnya buka, ya kan? Sekalipun Surabaya masih sudah berwarna hijau, tapi belum semua sekolah dibuka. Nah, ketika adik-adik berada di sekolah nanti, lakukan hal yang baik, membantu teman, membantunya juga dengan cara yang baik, bukan membantu memberikan contekan kepada teman, gitu ya. Terus apalagi, di mana lagi? Dimanapun adik-adik berada, kita harus melakukan hal-hal yang baik. Sekalipun orang belum tentu ingat akan nama kita, tetapi orang itu akan ingat apa yang kita lakukan, hal yang baik yang kita lakukan. Oke adik-adik, tetaplah berdoa, minta Roh Kudus menolong adik-adik, agar adik-adik menjadi anak-anak yang membanggakan Tuhan, menjadi pemimpin yang mempunyai sikap rendah hati. Begitu ya. Sampai ketemu lagi dalam ibadah hari Minggu pelayanan anak di kelas tanggung. Sekarang kita berdoa. Tuhan Yesus yang begitu baik buat kami anak-anak-Mu, terima kasih Tuhan, hari ini Tuhan sudah mengingatkan kami supaya kami menjadi anak-anak yang melakukan hal-hal yang baik, menjadi anak-anak yang rendah hati, menjadi pemimpin di masa depan dengan sikap-sikap yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sampai ketemu lagi adik-adik dalam ibadah hari Minggu pelayanan anak di kelas tanggung. Tuhan beserta kita. Bye. Karena firman Tuhan tadi, saya pikir kalian sudah belajar benar-benar tentang firman Tuhan hari ini.
Bagaimana jadi pemimpin yang benar-benar rendah hati dan mau bekerja untuk semuanya, terutama untuk diri kita dulu sebelum orang lain. Untuk itu kita akan memuji Tuhan. Ajar aku mendengar seperti Samuel. Ajar aku mendengar seperti Samuel, bila kau memanggilku seperti Samuel. Tuhan panggil namaku, berilah tugas padaku. Ajar aku mendengar seperti Samuel. Tuhan Yesus, Berkati, berilah Papa Mama Osasi, berilah berilah kesehatan, dan cuci Papa, panjang umur, dan sehat selalu. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Tuhan Yesus, kami mau berdoa buat gereja-gereja di seluruh dunia, khususnya GPB Ebenezer di Surabaya tempat kami tinggal. Tuhan Yesus, kami mau berdoa buat hamba-hamba Tuhan, berikan kekuatan, kesehatan, dan kemampuan dan hikmat supaya bisa menggembalakan jemaat dengan baik dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan Allah kami, berkatilah bangsa Indonesia menjadi bangsa yang maju dan kuat. Berkatilah pemerintah dan pemimpin kami, serta seluruh aparat pemerintah kami. Anugerahkanlah mereka hikmat dan kebijaksanaan dan dari Tuhan, agar mereka dapat membangun negara kami, dan bimbinglah mereka menerapkan aturan-aturan yang baik demi kemakmuran dan kesejahteraan rakyat Indonesia, serta untuk kemuliaan nama-Mu ya Allah. Bapa kami yang ada di dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saatnya kita akan memberikan persembahan kita pada Tuhan. Kita memuliakan Tuhan dari KC 355. Aku bawa, aku berikan. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Tuhan Yesus, terima kasih kami diberikan kesempatan untuk mengembalikan sebagian yang Tuhan berikan kepada hamba-Mu. Tuhan, biarlah persembahan ini menjadikan berkat untuk siapa saja yang menggunakannya. Demi nama Yesus Tuhan kami. Amin.
hari ini kita sudah selesai ibadah IHMPA. Jangan lupa kita tetap mengikuti aturan kesehatan, yaitu tetap di rumah kalau tidak diperlukan. Dan lagi jangan lupa tetap cuci tangan dengan sabun atau dengan hand sanitizer. Jadi kemanapun juga kita harus pakai masker. Itu harus dilakukan supaya kita tetap terjaga kesehatan baik di rumah maupun orang sekitar kita. Terima kasih. Dan untuk itu kita akan menyanyi sekali lagi, yaitu Oh Berkati Kami. Oh berkati kami dan lindungi kami, Tuhan berilah rahmat-Mu oleh sinar wajah-Mu. Oh berkati kami dan lindungi kami, Tuhan berilah rahmat-Mu oleh sinar wajah-Mu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah menyelesaikan tugas kami sebagai anak-anak-Mu. Pimpin kami Bapa, sehingga kami benar-benar menjadi pemimpin yang bermanfaat, yang berguna untuk bangsa negara kami. Jadikan kami alat-Mu, sehingga dimanapun kami berada, kami tetap untuk memuliakan nama-Mu. Terima kasih ya Bapa, dengan seruan doa kami, pimpin kami dalam segala hal dan tugas kami. Demi nama Yesus Tuhan kami yang hidup. Amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa kita saat teduh dulu. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.